Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita yang ada di rumah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Sepanjang minggu Tuhan tetap lawat kami, Tuhan tetap pelihara setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Mari Bapa berkati setiap kami, berkati setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kepadamu Tuhan.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari saudara kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hikara lama so nayara moto shande inana ramasi. Iara lama so kanayara mo shandi niara maso. Ikanara lama yaramo. Haleluya. Iara lama si niara lama shando. Ikanara basendere mo yaralamo. Haleluya. Iara lama sendere mo yaramo. Ikara lama se hinanara lama yaramo. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan, ibadah online inilah milik-Mu. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Jamah setiap kami semua Tuhan. Pimpin kata demi kata biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya rancangan kepada kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, mungkin hari-hari di tengah-tengah pandemi corona, saudara kita mengalami kebingungan, tapi dengar baik-baik, rancangan Tuhan tidak akan pernah berubah. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita semua. Saya percaya keadaan ini pasti kita bisa atasi. Pasti akan perubahan yang lebih baik lagi untuk setiap kita semua. Saudara, ada bagian Tuhan, tapi ada juga bagian kita. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita. Rancangan keselamatan, damai sejahtera, kebahagiaan, rancangan kesembuhan, mujizat, pemulihan untuk setiap saudara yang percaya pada Dia. Tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah percaya dan melakukan kehendak Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun rasanya nggak logis. Saudara, kita harus percaya dan lakukan kehendak Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa maksudnya percaya dan melawan kehendak Tuhan? Artinya kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Saudara, kita sering mendengar kalimat taat saja sekalipun tidak mengerti. Saudara, maksudnya adalah tidak mengerti di sini adalah yang tidak bisa dimengerti oleh logika kita. Tapi kita harus percaya, harus taat. Saudara yang kasih Tuhan, karena jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Amin. Nah saudara, saya ingin menyampaikan mengenai ketaatan saudara. Ketaatan, kita semua pasti ingin jadi anak-anak Tuhan yang taat. Saudara, pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang harus mengambil keputusan untuk taat? Kadang-kadang kita menghadapi kondisi, kita sungkan,
kita ngalami tekanan, ngalami resiko, dan kita harus memutuskan untuk tetap taat mentaati firman Tuhan. Siapa yang harus mengambil keputusan untuk taat? Kadang kita mengalami satu kondisi yang menekan kita. Kita kadang-kadang sungkan. Saudara, tapi biarlah kita memutuskan untuk tetap taat. Saudara dan saya yang harus memutuskan itu untuk taat. Kisah Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Manusia di sini bukan hanya sesama kita, tapi manusia di sini bicara soal diri kita. Saudara, kita harus lebih taat kepada firman Tuhan dibandingin kita mentaati keinginan kita, hati kita, kemauan kita, perasaan kita. Yang setuju, katakan amin. Saudara, Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Arti kita mentaati firman Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya dikatakan perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil yang pertama adalah kita pasti berhasil mengatasi setiap masalah, persoalan, pencobaan yang kita hadapi di muka bumi ini. Tapi berhasil yang kedua, apa sih yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara, ketaatan yang pertama bicara soal mengasihi Tuhan. Kenapa kita taat? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah taat kepada firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus yang ngomong, kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku, taat kepada perintah Tuhan. Saudara, kita mentaati firman Tuhan karena satu alasannya, kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan? Gak ada cara lain. Saudara dan saya harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Saudara, ayat ini berbicara kepada saya 20 tahun lebih, saudara. Saudara, waktu saya lahir baru, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu masa lalu saya, Engkau tahu dosa-dosa yang saya lakukan. Tuhan, tapi sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan mengasihi saya. Tuhan, bagaimana supaya Engkau tahu kalau saya mengasihi Tuhan? Saudara, saya ingin Tuhan tahu kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Lalu ayat ini muncul. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, sejak hari itu, saudara, sampai hari ini, saya baca Alkitab setiap hari, 10 pasal. Saudara, 10 pasal itu nggak lama. Cuma 1 jam. Saudara, dalam waktu 4 bulan, 1 Alkitab selesai. 1 tahun, 3 kali kita menyelesaikan Alkitab kita. Saudara, ini bukan soal banyak-banyakan baca Alkitab, tapi bicara soal kita ingin mentaati firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada orang Kristen bertumbuh tanpa baca Alkitab. Setiap kita harus bertumbuh secara pribadi. Apalagi sekarang kita ibadah di rumah masing-masing. Saudara harus bertumbuh secara rohani. Engkau harus baca Alkitab setiap hari dan lakukan firman Tuhan. Apa dampaknya, saudara? Ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, dampaknya apa? Tuhan minta supaya Roh Kudus menyertai kita, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya dan diam dalam kita. Tidak heran, hidupmu akan berhasil, hidupmu akan beruntung, karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya, katakan amin. Saudara, apa dampak yang kedua kalau kita mengasihi Tuhan? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan semuanya untuk kita yang mengasihi Tuhan. Dan salah satu yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, belum pernah timbul dalam hati, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Dahsyat. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Roh Kudus tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, saudara, hal yang kedua mengenai ketaatan. Ketaatan akan mendatangkan keselamatan, ketaatan mendatangkan kesembuhan bagi kita semua. Saudara pernah baca tentang Yunus, saudara? Saudara, Yunus disuruh oleh Tuhan untuk ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Tapi puji Tuhan, Yunus bertobat, saudara, dan Yunus pergi ke Niniwe. Di kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat 1-10, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Saudara, Yunus mulai menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe. Dikatakan 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan untuk puasa. Mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklukkan, mengatakan kepada di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak selubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Saudara, renungan baik-baik. Yunus tadinya lari ke Tarsis, tapi dia bertobat, saudara. Dia kembali taat kepada Tuhan. Apa dampaknya? Waktu dia sampai kepada kota Niniwe, menyampaikan tentang hukuman Allah atas kota ini. Dan rakyat mendengar, rajanya mendengar, dan mereka memutuskan untuk berpuasa dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, berhenti untuk berbuat kekerasan. Mereka bertobat, saudara. Mereka mulai taat kepada firman Tuhan. Apa dampaknya? Keselamatan terjadi untuk satu kota Niniwe. Seluruh penduduk Niniwe diselamatkan. Saudara, ketaatan atau pertobatan kita, hidup sesuai firman Tuhan, membuat keselamatan terjadi atas hidup kita. Dan bukan hanya untuk hidup kita secara pribadi, tapi untuk seisi keluarga kita. Firman Tuhan katakan, satu orang percaya, sisi keluarga pasti diselamatkan. Satu raja bertobat, pembesar-pembesarnya bertobat, seisi kota diselamatkan semuanya. Saudara, ketaatan mendatangkan keselamatan. Saudara, saya percaya kalau di sini ada saudara yang mungkin orang tuanya belum percaya, belum diselamatkan, anak-anaknya, atau suami, atau istrinya. Saya percaya, cepat atau lambat, keselamatan akan terjadi di seisi rumah saudara. Karena ada engkau orang yang percaya, orang yang taat kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ketaatan atau pertobatan mendatangkan kesembuhan. Saudara ingat Naaman? Waktu Naaman taat kepada firman Tuhan, kesembuhan terjadi. Saudara, sebelum kita pindah ke yang berikutnya, saudara, saya ingin mengingatkan bahwa waktu kota Niniwe mendengar hukuman, saudara, hukuman yang didengar itu bukan untuk menghancurkan Niniwe, tapi hukuman untuk membuat bangsa ini diselamatkan. Jika saudara mendengar berita yang kurang baik dalam hidupmu, mungkin sakit, atau keadaan keuanganmu kurang baik, atau keluargamu dengar baik-baik. Waktu kita mendengar ini,
yang harus kita lakukan adalah kita kembali taat kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau Tuhan beritahu keadaannya, justru Tuhan ingin menyembuhkan, ingin menolong kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, hal yang ketiga, ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita semua pasti ingin diberkati. Saudara, kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 18 berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, mendengarkan firman Tuhan bicara soal mentaati perintah Tuhan. Saudara, saya ingat kalau ini mengenai Abraham. Saudara, suatu hari Abraham didatangi oleh Tuhan dan Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, sebagai korban bakaran di salah satu gunung di tanah Moria. Saudara tahu, Abraham menantikan anak Ishak ini cukup lama. 20 tahun lebih Abraham menantikan Ishak. Begitu Ishak sudah mulai besar, jadi anak-anak lucu, saudara ya, dan Tuhan minta sebagai korban bakaran. Saudara, saya percaya Abraham mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan berbicara pada Abraham, keesokan harinya Abraham membawa Ishak dan 2 bujangnya untuk pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham tidak tunggu 2 tahun yang akan datang, tapi keesokan harinya Abraham segera mentaati firman Tuhan. Saudara, 3 hari perjalanan lalu Abraham berkata kepada 2 bujangnya, dikatakan, kalian tunggu di sini, sebab aku dan anak ini mau sembahyang, nanti kami akan kembali. Abraham membawa kayu dan ditaruh di pundak Ishak, dan juga membawa api dan pisau, saudara. Di perjalanan, tiba-tiba Ishak berkata kepada Abraham, dia bilang, Bapak. Lalu Abraham menyaut, ya anakku. Dia bilang, Pak, kayu bakarnya, pisau, dan api kita sudah punya. Tapi di mana korbannya, Pak? Saudara, kalau saya percaya kalau kita jadi Abraham, hancur hati kita waktu Ishak menanyakan itu kepada kita. Saya percaya Abraham menahan semua emosinya untuk tidak menangis. Dan dia berkata, nanti Tuhan yang akan menyediakan untuk korban bakaran baginya. Terus mereka meneruskan perjalanan. Sampai di tempat yang dituju, Abraham mulai membangun mezbah. Lalu setelah itu, Abraham mulai mengikat Ishak. Saudara, memang di Alkitab tidak ditulis secara detail kronologisnya, tapi saya mulai membayangkan. Waktu Abraham mengikat Ishak, saya percaya Ishak bukan anak yang nakal, yang memberontak, yang melawan. Dia mungkin cuma diam saja. Tapi kan Ishak mulai berpikir, loh kenapa saya yang diikat? Saudara, saya mulai merenungkan, membayangkan. Mungkin Ishak mulai nanya kepada papahnya. Dia bilang, Pak, kok aku yang diikat, Pak? Katanya papa sayang sama saya. Kenapa aku, Pak, yang harus dikorbankan? Pak, aku kan bukan domba, Pak. Katanya Tuhan yang akan menyediakan sendiri. Saudara, saya percaya Abraham tidak pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ishak itu. Mungkin sembari menangis, dia tetap lakukan. Untuk apa, saudara? Untuk mentaati Tuhan yang dia sembah. Saudara, lalu Ishak diangkat, digendong, ditaruh di atas mezbah. Mungkin Ishak masih terus mengingatkan, Pak, ini Ishak, Pak. Ini anak papa. Saya percaya Abraham tetap nggak bisa apa-apa. Dia tetap ambil pisau untuk menyembelih Ishak. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia memanggil, Abraham, Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, cukup, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku tahu engkau takut akan daku. Engkau tidak segan-segan untuk mengorbankan anak tunggalmu.
Wah saudara, saya percaya Abraham langsung buka ikatan Ishak. Saya percaya mereka pasti berpelukan, menangis, sukacita, bahagia. Dan mereka melihat ada domba yang tersangkut di sana. Dan domba ini diambil untuk menggantikan Ishak, saudara. Saudara dengar baik-baik. Dari peristiwa ini kita belajar satu hal. Ishak belajar bagaimana papahnya Abraham menyembah Tuhan. Saudara, ketaatan bicara soal korban. Ketaatan bicara soal penyembahan. Saudara, Ishak belajar bagaimana melihat papahnya itu taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak segan-segan mengorbankan anaknya Ishak untuk Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia cintai. Saudara kasih Tuhan, untuk setiap kita semua para orang tua, para papa, mama, opa, oma, izinkan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda kita melihat bagaimana saudara dan saya menyembah Tuhan Yesus. Izinkan mereka melihat bagaimana kita taat kepada Tuhan. Saya percaya generasi muda berikutnya akan menjadi generasi yang perkasa di muka bumi ini, karena mereka menjadi generasi yang taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Generasi yang diberkati, generasi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk penemuan jiwa yang terbesar yang terakhir ini. Waktu mereka menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan turun dimanapun mereka ada. Amin, saudaraku. Saudara, Ishak diganti dengan domba. Tapi anak Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak diganti dengan domba. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, kita harus wajib untuk mengasihi dia. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Dia akan memberikan semuanya untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Hari ini, saya percaya, kasih Tuhan akan mengalir bagi saudara di rumah-rumah. Engkau akan dipulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dan bukan hanya hubunganmu dipulihkan. Saya percaya mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat akan terjadi atas hidupmu. Dan sisi keluargamu diselamatkan. Amin. Mari tundukkan kepala semuanya. Kita pejamkan mata kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Hiralama yaralamo, haleluya, haleluya. Ikaralama sena yaramoto shando, ikanaramasi. Haleluya, haleluya. Ya ramasona ya ramoto shande. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi yang saya tahu, saya yakin, saya percaya, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara semua di tempat ini. Dia mengasihi engkau dimanapun kau berada di rumah-rumah.
Berapa banyak hari ini Engkau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Pulihkan aku kembali pada kasih-Ku yang mula-mula kepadamu. Yang mau seperti itu, mari taruh tanganmu di dadamu saat ini. Dan mari berdoa. Panggil Yesus, katakan, Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Jamah aku sekarang Tuhan. Mungkin kau sedang kecewa, engkau tawar hati karena keadaan yang kau hadapi. Persoalan yang kau sedang hadapi. Mari saat ini, mohon ampun. Katakan, Tuhan, pulihkan aku kembali Tuhan. Aku yang seperti dulu lagi Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Intim denganmu ya Tuhan. Mudah merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, jamah aku sekarang. Mari katakan pada Tuhan. Tuhan Yesus, dengar Tuhan jeritan anak-anak-Mu. Seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengar mereka ya Tuhan. Jamah Tuhan. Bawa kembali Tuhan. Kami semua dekat kepadamu Bapa. Kami pasti akan dekat lagi dengan Tuhan. Sayangi kami terus ya Tuhan. Sayangi kami terus ya Tuhan. Tuhan, peluk setiap anak-anak-Mu saat ini. Peluk Tuhan. Peluk mereka sekarang di rumah-rumah Bapa. Aku berdoa biar kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi rumah-rumah Tuhan. Memenuhi setiap anak-anak-Mu saat ini. Terima saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sedang mengalir saat ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara yang butuh mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat Tuhan, mari berdoa saat ini. Mari minta. Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit secara fisik dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan keuangan mereka. Berikan jalan keluar untuk setiap masalah ya Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan pulihkan semuanya Tuhan. Berikan keharmonisan. Tuhan, sembuhkan setiap jiwa ya Tuhan. Yang ketakutan, yang bingung Tuhan. Sembuh, pulih. Damai sejahtera berlimpah-limpah atas hidupmu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu. Tutup bungkus seisi keluarga dengan darah Yesus. Seisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom.